Ya. Sifat yang kedua ini berhubungan dengan aliran suara. Ya. Bedakan antara aliran suara dengan aliran udara. Ya. Aliran suara. Ada asyiddah, syiddah, ya. Ada bainiyah, ada rakhawah. Ada rakhawah. Nah, rakhawah ini kalau di kita ini biasa disebut dengan tawasud, tawasud ya. Jadi mengalir. Afwan, bukan rakhawah, bainiyah. Bainiyah itu bisa disebut dengan tawasud atau baina-baina. Bisa tawasud, bisa baina-baina, atau bisa al-baina. Jadi banyak namanya tuh banyak gitu. Ya. Baik. Itu bainnya. Baik. Gambarnya ada gak? Di layar ada gak gambarnya? Oh ada. Oh ya, di sini nggak ada. Oke, saya kira nggak ada. Baik. Mohon maaf ya banyak gangguan hari ini. Qadarullah memang kurang persiapan dari sini ya, memang baru 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 sampai dari Tangerang ya, habis silaturahmi. Alhamdulillah baru datang. Nggak usah ngomong lagi, astagfirullah. Cek 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 cek. Nah, insyaallah saya keluar apa? Ada gangguan ya, sering keluar terlempar dari Zoom Meet. Mohon maaf. Baik, bisa kita lanjutkan ya, insyaallah. Baik. Jadi kunci dulu ya. Yang pertama kita telah membahas dari segi suara. Dari segi suara itu ada hams dan jahar. Hams dan jahar. Beranjak ke yang kedua. Yang kedua ini kita nilainya dari segi suara, bukan lagi udara. Jadi jangan dicampur-campur ya. Pisahkan. Ada 3 kalau yang ini. Ada yang syiddah punya lawan namanya rakhawah. Syiddah punya lawan rakhawah. Kita kenalan dulu dengan nama-nama sifat kalau belum tahu ya. Kemudian di antara keduanya ada bainiyah, ada orang ketiga kalau bahasanya ya. Baik. Apa itu syiddah? Syiddah secara bahasa artinya itu kuat. Jelas gitu kan, jelas, kuat, tertekan, tertahan. Ya, secara istilah apa ini? Tertahan atau terkuncinya suara pada makhraj. Saat huruf-huruf diucapkan. Jadi terkunci pada makhraj. Di makhrajnya terkunci. Misal huruf dal kita ucapkan, kita sukunkan ad ad. Enggak mungkin dia ketika kita ucapkan ad enggak. Tapi ad 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 enggak bisa ngalir. Ad enggak gitu. Contoh lain apa lagi? To out 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 enggak bisa ngalir. Terkunci di makhrajnya. Contoh lain
Qaf, ako, ak, ak, u. Nah, nggak bisa ngalir. Ya. Di makhrajnya nggak bisa ngalir, bukan nggak bisa. Ya. Ak, ak, ak. Itu bukti dia syiddah. Coba bandingkan dengan yang rakhawah. Yang rakhawah misal sin, contohnya huruf sin. Alirkan. Bisa ngalir gitu. Itu ngalir di makhrajnya. Bisa ngalir di makhrajnya. Contoh lain. Bisa coba buat ini. Takut ada masalah lagi. Kalau ada misalnya anak sekarang lebih baik. Contoh yang rakhawah, fa, af, ngalir di makhrajnya, bisa dialirkan sampai nafas kita habis. Gitu kan. Ini syiddah. Deteksi. Sukunkan huruf yang syiddah, kemudian rasakan apakah ada aliran suara pada makhraj tersebut. Ya, tadi sukunkan fa misal. Adakah aliran pada huruf fa? Af, ada. Bisa kita alirkan sampai nafas kita habis. Contoh lain, kha, sampai nafas kita habis bisa kita dialirkan. Beda dengan yang tadi misal kaf, ak, of, ak, gitu kan. Gak bisa dialirkan. Bisa difahami insyaallah ya. Huruf-hurufnya yang syiddah ini ada, coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 huruf terkumpul dalam kata ajidaqatain bakat. Coba ucapkan sama-sama. Ajidaqatain bakat. Ajidaqatain bakat. Sekali lagi. Ajidaqatain bakat. Ajidaqatain bakat. Nah, ini. Buktikan semua. Hamzah misalnya. A bertahan. Cuman untuk hamzah nanti ada bahasan lain ya. Ada sebagian yang mengatakan hamzah ini bukan syiddah. Ya. Lanjut ke jim. Jim sukunkan. Gak bisa ngalir, gak bisa nafas kita sampai habis, gak bisa. Dal, gak bisa juga. Qaf, aq, to, gak bisa ngalir. Ba, gak bisa ngalir. Kaf, ak, gak bisa. Ta, at, gak bisa juga. Ya. Bisa kita deteksi seperti itu. Jadi diucapkan huruf tersebut, ya. Ngalir gak? Bisa gak diucapkan dengan sampai napas kita habis? Gak bisa. Beda dengan sin. As, bisa tuh. Full bisa. Bisa tuh. Insyaallah bisa difahami insyaallah ya. Lanjut. Baik. Lanjut ke lawannya. Lawan dari syiddah itu rakhawah. Ya. Lawan dari syiddah itu rakhawah. Secara bahasa artinya lembut. Secara istilah mengalirnya suara pada makhraj saat huruf-hurufnya diucapkan. Ya. Jadi lawan dari syiddah tadi udah kita praktekkan ya, udah kita deteksi itu. Sukunkan huruf rakhawah, kemudian rasakan apakah ada aliran suara pada makhraj atau tidak gitu. Prosedur pelafalan. Ketika berharokat, ucapkan secara perlahan-lahan. Ada ancang-ancang alami ya. Kalau bahasa saya ancang-ancang ya. Ada ancang-ancangnya dulu. Karena enggak langsung diucapkan. Contohnya berharokat, sad. Enggak ujuk-ujuk sa. Ada aliran sedikit. So. Di awal tuh ada sedikit aliran. Ya, kalau enggak ngalir ya itu takutnya jatuh kepada syiddah. Jadi alirkan dulu secara alami ya, bukan berlebihan. Ada yang berlebihan. Jadi ngucapin huruf sin misalnya. Sa kelamaan. Sewajarnya aja, alamiah. Sa, si, su, so,
si, su, fa, fi, fu. Gitu. Apalagi? Gha, ghi, gu, gha, bukan gha, tapi gha, langsung ngalir gitu kan. Ada dia aliran, cuman nggak berlebihan, alamiah insyaallah ya. Gitu. Ketika sukun, sempurnakan aliran suara sampai huruf berikutnya. Gitu. Dialirkan, ya. Jadi misal pada kata al-mustaqim, al-mustaqim, sinnya ini ngalir sampai nafas berikut, sampai huruf tersebut yang setelahnya itu diucapkan al-mus, jangan sampai al-musta, jangan sampai jeda banyak ya. Al-musta dialirkan, al-musta, asta, asta, ya. Ketika sukun dialirkan, jangan sampai terputus. Asta, asta, siratal mustaqim, al-musta, bukan al-musta. Ini apa namanya, prakteknya? Prakteknya seperti itu. Jadi ketika sukun seperti apa? Ketika berharokat seperti itu. Baik, lanjut. Huruf-hurufnya itu ada 16, yakni selain huruf-huruf syiddah dan huruf-huruf bainiyah. Nah, nanti kita jabarkan huruf-hurufnya ya, karena kita belum bahas mengenai yang bainiyah. Ya. Insyaallah sudah difahami mengenai rakhawah dan syiddah. Cukup. Kita beralih ke yang selanjutnya, bainiyah. Jadi kalau kita ibaratkan ada syiddah, ada rakhawah. Kalau bainiyah posisinya bukan di sini, bukan di ujung, tapi di pertengahan. Syiddah, rakhawah, bainiyah. Secara aliran suara dia pertengahan, enggak terlalu mengalir seperti rakhawah, asta, enggak. Enggak juga terlalu enggak juga terlalu sedikit seperti syiddah, tertahan. Enggak seperti syiddah. Ya. Begitu. Huruf-hurufnya ada 5. Lin Umar. Coba ucapkan sama-sama. Lin Umar. Lin Umar. Lin Umar. Lin Umar. Ya. Jadi hafalkan itu ya. Yang hamzah apa? Fahathahu syakhsun sakat. Kita hafalkan. Yang kedua, yang syiddah tadi. Ajida qatain bakat. Kita hafalkan. Ya, itu huruf-hurufnya. Yang bainiyah ada lin Umar. Enak kalau dikasih kata kayak gini ya. Jadi lebih mudah hafal. Lin Umar. Lam, nun, ain sama mim sama ra, ya. Jadi ada 5. Ada 5. Jadi contoh pada kata an'amta. Nunnya itu jangan sampai terlalu ngalir. An'amta, an'amta. Enggak. Tapi ada pertengahan bainiyah. An'amta, an'amta, bukan an'amta. An'amta, an'amta, an'amta alaihim, an'amta alaihim. Dari segi aliran suaranya pertengahan, enggak terlalu mengalir. Jadi kalau ada contohnya kayak oh ya. Jadi nanti ada korelasinya dengan sifat selanjutnya. Sebenarnya lam, nun, mim sama nun, mim, ra sama lam itu sebenarnya aslinya itu rakhawah. Kenapa? Coba kita praktikkan. Nun, an bisa ngalir sampai napas kita habis, enggak kekunci gitu. Mim juga sama, bisa kita alirkan. Ra, bisa. Lam, al. Kalau ain sebenarnya bisa juga ain. Cuma agak sulit. Dan yang sebenarnya yang huruf bainiyah atau tawassut yang asli itu hanya ain. Nun, mim, ra sama lam ada alasan lain. Kenapa dia masuknya ke bainiyah? Karena rakhawah ini ya, rakhawah ini dinilai dari segi suara. Jadi ada yang menyebabkan dia enggak sempurna suaranya. Nanti kita jelaskan kenapa ra, lam, nun sama mim ini masuknya ke
baini ya, bukan rakhawah. Ya ada kaitannya dengan ada inhiraf lah, ada gunnah lah. Nanti ada kaitannya. Insyaallah kita bahas ya. Tapi secara umum seperti itu. Bainiyah alirannya enggak sesempurna rakhawah, enggak setertahan syiddah. Gitu. Kalau kita ini ibaratkan botol mana ya? Contohnya apa ini? Cek. Inilah. Kita ibaratkan ini. Ya. Kalau yang rakhawah isiannya itu aliran suaranya itu full. Contoh al-mustaqim tadi. Di sini huruf selanjutnya. Musta langsung. Sta gitu kan. Langsung dia full aliran suaranya. Kalau yang syiddah itu dia sampai sini. Tertahan, lanjut sampai sini. Iya. Akbar, muncul lagi sini. Akbar. Kaf dia syiddah. Makanya dia enggak akbar, enggak. Akbar terputus, lanjut ke ba-nya, gitu kan. Jangan sampai dia syiddah nih. Dia syiddah. Jadi ketika praktek langsung akbar, enggak ada jeda. Secara apa namanya? Tempo bacaan sama antara mustaqim sama akbar. Yang membedakan adalah isiannya itu. Kalau sin diisi dengan sinnya itu full. Musta. Kalau akbar kosong dia. Dia syiddah, tertahan di sini, tapi munculnya di sini juga. Enggak tertahan di sini, muncul di sini, enggak. Akbar, enggak. Tapi ada bar. Jadi al-mustaqim akbar, bukan akbar. Paham ya? Insyaallah. Jadi jangan sampai harakatnya dikurangi. Tetap harakatnya segitu, ya, insyaallah. Bisa difahami? Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Ya, jangan malu untuk bertanya, insyaallah. Fan yang tadi yang akbar itu gimana? Bisa ulangi. Belum ini ya, belum masuk. Ya. Jadi ada yang beranggapan karena dia itu syiddah, karena kan isiannya dikit ya. Langsung tertahan dia, langsung ada hamsnya. Tertahan, jadi nggak bisa ngalir. Bukan gitu. Tapi jadi sehingga dia syiddah, alirannya sedikit. Jadi nggak ada jeda ke huruf selanjutnya. Akbar. Ba-nya di sini dia munculnya. Ba-nya di sini. Akbar. Seharusnya ba-nya tetap muncul di sini, walaupun aliran suaranya nggak sempurna, terputus. Allahu akbar. Jadi temponya samakan dengan al-mustaqim. Musta. Akbar sama. Mustaqim. Akbar. Bukan mustaqim. Giliran akbar. Beda kan? Timbangannya harus sama. Bisa difahami nggak? Apa? Bisa difahami atau masih riut? Bisa insyaallah ya, insyaallah. Jadi seperti itu insyaallah. Ini kita lanjutkan. Setelah ini nanti kita praktik ya, insyaallah. Kita akan menjelaskan yang ini dulu nih. Yang tadi ada beberapa pembahasan yang belum jelas. Baris pertama merupakan huruf-huruf rakhawah tanpa benturan huruf di depannya. Dia bisa langsung diucapkan dan sanggup diucapkan dalam beberapa waktu. Bandingkan dengan huruf yang berada pada baris kedua, di mana suara dari huruf syiddah akan sulit keluar tanpa bantuan huruf hidup di depannya. Karena bila sekali terucap, ia akan berhenti dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Bisa dilanjutkan. Yang ada jim, aji. Sehingga rata-rata menjadi qalqalah kalau yang syiddah itu. Ya, menjadi qalqalah, tapi enggak semua.
aji, aji, ade, ade, tahan, nggak bisa lanjut. Aji, nggak, ade, nggak bisa. Ta juga sama, kaf juga sama, ak. Cuman konsekuensinya beda. Kalau jim dal dia jadi qalqalah, kalau ta sama kaf dia jadi hams. Jim, aji, ade. Nah, pantulannya itu jahr, menggetarkan pita suara. Je-nya itu je, aji. Itu menggetarkan pita suara. Berbeda dengan ta, at. Nah, setelah ta itu ketika makhrajnya menjauh, terucap hamsu, at. Pita suara nggak bergetar. Kaf juga sama, ek. Ke-nya itu, ya, hamsnya itu yang nggak bergetar pita suara. Jadi ada beberapa huruf syiddah yang masuk ke qalqalah. Ada yang menjadi hams. Baik. Kita lanjutkan pembahasan ini nanti di bab inhiraf insyaallah. Kita jelaskan insyaallah. Baik, sekarang nih ada praktik insyaallah. Dalam surah Asy-Syarah, Al-Insyirah kalau ini mayoritas orang-orang menyebutnya Al-Insyirah. Nah, di sini banyak huruf yang rakhawah. Jadi perhatikan, sempurnakan sifatnya. Shin rakhawah. Ha juga rakhawah. Semua disempurnakan. Coba perhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Coba ada yang mau mempraktikkan? Ada yang mempraktikkan? Jadi ganti-gantian coba deh. Ganti-gantian ya. Satu ayat insyaallah. Bisa? Bisa insyaallah? Ya, siap ya? Coba silakan Ummu Hana. Bisa dibuka mikrofonnya, dibaca ta'awudz basmalah kemudian ayat pertama. Coba. Bisa? Ummu Hana? Insyaallah. Coba dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan coba, tobi'inya jangan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja. Jadi mad tobi'in jangan panjang-panjang. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau istilah itu satu ayunan. Bismillahi. Karena dia mad asli, mad tabi'i, tabiat orang Arab. Orang Arab kalau manggil seseorang tuh ya Ahmad, ya Muhammad. Enggak kepanjangan, bukan ya Muhammad. Enggak. Tapi ya Muhammad. Tabiat orang Arab seperti kalau manggil. Makanya segitu ukurannya. 2 harokat sama dengan 2 huruf. Ya. Bismillahi la sama dengan lala. La sama dengan lala. Jadi timbangannya 2 huruf. Ya, 2 huruf yang berharokat gitu. Coba sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Coba silakan.
Ahsant. Barakallah. Lanjut satu ayat. Alam nashrah laka sadrak. Di sini yang rakhawah mana? Coba deteksi kira-kira. Yang hurufnya rakhawah mana aja? Pada ayat yang pertama. Cek coba. Ha Ya. Terus sama huruf shin. terus satu lagi huruf shad ya. So itu dialirkan. Jadi ada ancang-ancang, bukan shad. So ada aliran sedikit. Alam nashrah, shin dialirkan sampai bertemu dengan huruf ra. Alam nashrah, gitu. Dialirkan. Dari ha ke lam langsung, nggak ada jeda, bukan alam nashrah la. Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak. Oke, coba sekali lagi dibaca. Alam nashrah laka sadrak. Bagusan yang tadi, Yang sekarang shinnya mantul. Alam nashrah dialirkan. Ashra. Ashrah la. Nashrah la. Jadi latihan kayak gitu. Nashrah la. Belajar dialirkan. Coba ulangi sekali lagi, terakhir. Alam nashrah laka sadrak. Bagus. Oke, lanjut ke Sarikmal Maulana. Tafadhal. Ayat yang kedua. Coba. Dari tahun ya. Iya. Coba. Enggak dari afwan. Langsung saja di ayat yang keduanya. Ya wada'na. Karena waktunya juga udah mepet ya. Dikit lagi insyaallah. Langsung aja. Iya. Nah, di sini yang punya rakhawah mana? Yang mana? Zai. Ya. Zai dia rakhawah. Dhad juga sama. Dhad rakhawah. Mana lagi? Waw rakhawah waw. Cuman yang paling nampak tuh yang digaris bawahi di sini adalah yang sukun. Nah, yang merah-merah tuh rakhawah dia sukun. Nah, ya. Makan Zai tadi mantul ya tadi. Wizra. Bukan wizra. Tadi agak mantul. Coba diperbaiki, Zai-nya dialirkan ya. Wizra. Wa wada'na 'anka wizrak. Coba ulangi. Masih ya. Wizrak dilatih. PR nih. Zai-nya dialirkan. Wizrak. Gitu ya. Baik, dilatih lagi insyaallah. Barakallahu fiik. Sekarang Ustaz Andri hadir? Hadir. Coba praktik ayat yang ketiga. Coba didekatkan lagi suaranya. Mulutnya. Baik. Kurang kedengar suaranya. Jadi bingung mau ngoreksi apa. Bisa lebih didekatkan lagi?
Nggak bisa. Mungkin ada masalah ya dari mikrofonnya. Ya. Jadi intinya di sini di ayat yang ketiga huruf H. Huruf H-nya ini rakhawah, dialirkan. Alladzi anqadha dhahrak. Ih, dha, dhahrak, dhahrak. Jadi enggak dhahrak, tiba-tiba muncul. H-nya dialirkan. Tapi lembut. Kayak kalau kita lagi kecapean, ngos-ngosan misalnya. Itu huruf H sebenarnya ya. Tuh. Alladzi anqadha dhahrak. Oke. Coba dah ya insyaallah cukup. Lanjut ke Ustazah Eli Komariah. Ayat keempat silakan dibaca. Lagi, sekali lagi. Nah, kalau di sini yang rokhawah sukun nggak ada. Cuman di sini ada ain. Ain ada sifat bainiyah. Ya. Kemudian apa lagi? Ada kaf. Kaf itu syiddah. Zik bukan zikrak, tapi zikrak. Ya, ada jeda. Samakan dengan yang rokhawah sama. Kalau tempo sama, cuman aliran suaranya beda. Kalau kaf langsung terputus. Sin dia aliran suaranya full. Mustaqim. Zikrak gitu, ya. Kemudian di ain dialirkan wa rafa'na a'na wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Begitu ya. Coba terakhir. Coba lagi. Baik. Juga bedakan zal ya. Zalnya jangan terlalu tebal. Itu mirip dzikrak. Zi tipiskan. Dzikrak. Baik, insya Allah itu ada bahasan selanjutnya. Bertahap insyaallah. Kemudian ayat kelima, silakan siapa nih? Taufan Muqaddas. Ada? Silakan dibaca. Ayat kelima. Ini ada gunnah. Tahan dulu. Oke, lam bainiyah ya dialirkan. Apa namanya? Jangan dikalahkan. Fa inna ma'al usri yusra. Al-'u. Jadi enggak al-'u. Dialirkan. Sin juga di sini yang rokhah itu sin. Is al-usri. Jangan terputus. Yusra sin dialirkan. Fa inna ma'al usri yusra. Oke, sekali lagi terakhir, silakan dibaca. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik. Lanjut ke siapa selanjutnya yang belum siapa? Siapa yang belum? Ustaz Irwan Hakim ya? Irwan Hakim ada? Ada. Oke, coba dipersilakan. Ustaz. Insyaallah. Ayat berapa nih? Ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Tipiskan sinnya. Al-usri yusra. Yang kedua tadi mirip son. Al-usri yusra. Coba ulangi. Inna ma'al usri yusra. Nah, ahsan, barakallah. Udah ngalir ya. Kayak gitu, dialirkan. Sinnya itu jangan sampai terputus.
Semua yang rakhawah dialirkan, baik fathah atau sukun. Ketika sukun, alirannya lebih banyak dibanding yang berharokat gitu. Inna ma'al usri yusra. Oke, lanjut siapa nih yang belum? Mana? Andri udah. Yang belum siapa? Eli udah? Belum. Bagus ada? Sudah Eli? Udah tadi. Udah. Siapa? Andri udah? Siapa? Udah habis ya? Udah semua kebagian ya? Ustaz jadi coba. Yang ayat ke-7. Tes ya, ada. Fa'idza faragta fansab. Lagi sekali lagi. Fa'idza faragta fansab. Baik. Udah bagus ya. Ghain itu yang alir. Di sini ghain. Yang rakhawah tapi dia sukun itu ghain. Fa idza itu alirkan. Kemudian tadi mungkin koreksian di ba. Ba-nya jangan ditasdidkan. Fansab. Tidak langsung mantul. Fansab. Gitu ya. Gitu. Ghain paling lagi coba. Serum bagus, masyaallah. Di koreksian selanjutnya insyaallah kalau udah tuntas semua ya, sifat semua udah, makhraj udah dipelajari. Tapi yang menjadi fokus surah ini rakhawah syiddah bainiyahnya saja, nggak ke yang lain. Baik, yang belum siapa? Satu ayat lagi. Udah semua? Coba nggak apa. bonus. Oke. Wa ila rabbika farghab. Oke. Ra baini ya. Lin Umar ra. Fa ada baini ya. Kemudian raqamnya jangan di go, bukan go ya. Bil gha. Bukan go. Wa ila rabbika farghab. Coba diulangi. Coba lagi. Dipantulkan. Dia bahkan syiddah. Ba syiddah. Tertekan. Dan efeknya itu ada qalqalah. Orang Arab sulit kalau syiddah. Ghab dipendam enggak bisa. Makanya agak qalqalah dikit nya itu. Wa ila rabbika farghab. Ab. Coba lagi. Wa ila rabbika farghab. Lagi. Yang pertama ghain dialirkan, bukan go. Yang kedua qalqalahnya dipantulkan. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Masih. PR ya. Kerjain di rumah PR-nya. Dipantulkan. Ya. Pantulkan. Nah, qalqalah. Qalqalah itu pantulan. Udah insyaallah dapat paham semua ya. Pantul qalqalah itu apa? Pantulan itu apa?
Ab. Contoh misal yang banyak keliru di Tabat Yada, ya, surat Al-Lahab. Di situ ada dua jenis qalqalah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, di situ ada tasydid. Ini baru ditahan dulu. Karena ya ba-nya itu ada tasydid yang terakhir. Maka ada ditahan dulu. Baru dipantulkan. Yang kedua itu enggak ada tasydid. Maka langsung dipantulkan. Jadi jangan disamakan. Bedakan antara yang bertasydid dengan yang tidak bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gitu, langsung dipantulkan. Bukan tapi yang kedua. Kalau tasydid baru ditahan. Gitu ya, insyaallah. Baik, terakhir mungkin klasikal ya. Saya praktik, kemudian bareng-bareng sama-sama buka suaranya, memperhatikan per ayat ya. Ta'awul langsung perhatikan, basmalah perhatikan, ayat pertama perhatikan. Baik, dari ta'awul dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang rawan itu ra-nya. Ra-nya kadang enggak diberi tasydid. Apalagi di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu banyak ya. Insyaallah setelah ini yang paling digener, yang paling diincar itu belajar Al-Fatihah dulu. Di Al-Fatihah ada 14 tasydid. Kalau kita enggak menyempurnakan, sama saja kita mengurangi satu huruf ya. Jadi yang tasydidnya perlu disempurnakan. Contoh pada Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ditahan, jangan terburu-buru. Ar-ra. Bismillahirrahmanirrahim. Itu temponya pas. 1 2 3. Baik. Lanjut ke ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. 1 2 3. Sekarang yang kompak ya. Wa wada'na 'anka wizrak. 1 2 3. Baik. Lanjut. Allazi anqadha dhahrak. 1 2 3. Baik. Wa rafa'na laka dzikrak. 1 2 3. Oke. Yang kelima sin. Itu rakhwah. Fa inna ma'al usri yusra. 1 2 3. Sama sin ya. Inna ma'al usri yusra. 1 2 3. Oke. Yang sini kedua nih rawan karena dia dhammah. Bukan dhammah ya. Huruf selanjutnya tebal. Sinnya kadang ke bawah jadi shad. Yusra. Karena ra-nya tebal. Ya, kalau sin yang pertama enak lah, jarang dia jadi shad karena huruf setelahnya tipis.
al-usri. Jadi kembali dulu. Kalau yang kedua sin itu rawan shad. Yus. Jadi shad yang ngubah huruf. Jadi kembalikan sinnya ditipis. Kalau shad bedakan antara sin dengan shad ya. Coba sekarang perhatikan lagi, bedakan. Ya, sekarang sama nih, sin semua nih. Inna ma'al usri yusra. Coba. Belum di Coba. Belum dihitung ya, belum dihitung. Lupa. Inna ma'al usri yusra. 1, 2, 3. Lanjut, ini ghain. Ghain tebal, isti'ala tebalkan. Ghain. Al. Fa idza faragta fansab. 1, 2, 3. Fa dia rakhawah. Walaupun fathah tetap disempurnakan terlebih dahulu. Af jangan sampai hilang fa-nya. Apalagi nanti kalau orang Sunda. Kalau orang Sunda nggak bisa f tapi bisanya p. Fa idza faragh pa gitu ya. Dialirkan af. Fa. Cuman nggak berlebihan juga fa enggak. Alami aja. Fa idza faraghta fansab. 1, 2, 3. Oke. Wa ila rabbika farghab. 1, 2, 3. Baik gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut di mengenai makharijul huruf. Kalau kita telah mempelajari sifatul huruf, makharijul huruf, nanti masuk ke praktiknya enak ya. Kita akan bahas juga lebih detail insyaallah. Ya. Tadi enggak terlalu dibahas lebih dalam ya karena bahasan kita pun enggak terlalu jauh. Jadi membahas apa yang kita butuhkan saja. Jadi enggak semua koreksi itu harus dikoreksi sekarang. Ya. Ada prioritasnya dulu. Kalau misalnya prioritas dia ngubah huruf ya, maka itu perlu dikasih tahu. Ya. Yang penting tuh intinya nggak ngubah huruf. Kayak tadi yusra itu ngubah huruf. Makanya yang diprioritaskan tuh seperti itu. Yang potensi ngubah huruf itu perlu dikasih tahu dulu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Cara menyebutkan huruf ro itu dalam keadaan yang disebut tafkhim tarkib itu gimana ya? Umum, itu pertanyaan umum. Gimana? Maksudnya gimana apanya? Prakteknya atau gimana? Prakteknya secara umum ya. Praktek secara umum. Coba kita gunakan pola ru, ri, ro, il, ur, aru, ari, aro, ioro, uro, iri. Coba itu. Yang pertama ru, ri, ro dulu ya. Ro yang berharakat dhammah tebal, maka ditebalkan. Ru. Coba sama-sama. Ru. 1, 2, 3. Tebal ya. Kalau tipis gimana? Ru. Itu tipis. Yang tebal ru tipis, ru tebal. Tebalkan ru. Ya. Baik. Itu penyebutannya ada enggak sebenarnya? Maksudnya gimana? Gimana? Sebentar. Kayak semacam sadal itu gimana?
Ya memang ada yang beranggapan orang yang paling fasih itu yang cadel. Itu keliru ya. Jadi penilaiannya bukan cadel atau enggaknya. Ya. Karena orang ini punya sifat yang namanya takrir, ada getaran. Ada getaran. Jadi getaran ini kenapa ulama mencantumkan sifat takrir dalam huruf ra adalah untuk membatasi. Untuk membatasi ketika dia bertasydid. Kadang kan ada orang yang terlalu berlebihan ketika mengucapkan huruf ra yang bertasydid. Ar-Rahmanir Rahim, getarannya banyak. Makanya ditaruh dia punya sifat takrir ini adalah untuk memberi batasan. Dan ditambah di Imam Ibnu Jazari mengatakan akhfi takriran idza tashaddadu. Sembunyikan huruf ra ketika dia bertasydid. Cuman banyak yang salah kaprah dengan dalil ini ya, sembunyikan huruf ra. Jadi getarannya hilang sehingga menjadi cadel, dan banyak yang menganggap bahwa ra yang cadel adalah yang paling fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu, enggak seperti. Ada takrir. Ar-ra, ar-a, ar-ra, 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 ra-ra, ri-ri, ruru, bukan cadel ya, tapi dikurangi sedikit. Itu untuk membatasi huruf ra. Orang Arab gimana? Pengucapan huruf ra orang Arab itu berbeda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia berlebihan. Ucapin motor, tor, R-nya banyak, getarnya banyak. Juga enggak seperti orang Inggris, motor, or, sehingga ada sebagian yang mengucapkan ra itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada getar. Jadi kita ambil yang pertengahan, enggak berlebihan, enggak kekurangan. Ada juga yang mantul, jadi menganggap itu tuh fasih gitu. Bismillahirrahmanirrahim, langsung mantul dia. Orang enggak ada pantulan, tapi dia di atas dulu, ada getaran baru turun, bukan arro, tapi arro di atas dulu. Jadi memang ada yang beranggapan roh yang cadel itu yang fasih. Enggak demikian. Tadi yang ru ya. Kebayang enggak jenis? Bayang. Itu yang dhamma. Enggak apa lanjutin nih yang roh. Apa nanti aja? Aja. Oke, baik. Bahasa khususnya itu ya. Enggak, khusus yang tadi aja praktek yang roh mungkin ya. Ru tadi tanggung nih. Selesain dulu nih. Ru aja. Ru tadi tebal. Secara umum kaidahnya ketika dhammah sama fathah dia wajib tebal. Ya, di riwayat kita khususnya. Kalau di riwayat lain masih ada yang tipis kita. Ru itu ada. Ra dhammah dia tipis ada. Tapi yang di kitab Imam Hafs Jalur Asy-Syatibi ya, ra fathah, ra dhammah pasti tebal, wajib. Ketika kasrah wajib tipis gitu ya. Kalau dhammah fathah tebal, kalau kasrah tipis. Kuncinya itu. Nanti kalau yang menjadi pertanyaan itu ketika dia sukun. Kalau sukun, kalau atau sakinah huruf sebelumnya apa? Dia ada beberapa aspek ya yang nggak bisa kita jelaskan sekarang. Intinya seperti itu, kuncinya seperti itu. Yang wajib tuh yang tadi, ketika berharokat seperti apa. Itu udah saklek dia, nggak bisa diubah. Yang tadi ru, ri, sekarang yang kasrah. Ri, bukan ori, tapi ri, tipis. Contoh pada al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, orangnya tipis. Min syarri ma khalaq. Syarri, ri, ada getaran cuman tipis. Coba sama-sama ri, 1 2 3. Ya, tipis ya, intinya tipis. Enggak tebal. Bukan riri, tipiskan lagi. Kemudian yang fathah tebal dia. Ra,
ra, ar-ra, ra, ri, ru, ra, 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 ra. Coba 1, 2, 3. Ya, insyaallah dilatih. Ini pembahasannya di tentang makharijul huruf. Di pembahasan makharijul huruf insyaallah satu persatu ya bakal praktek. Huruf ra bagaimana, kasrah bagaimana, fathah bagaimana, sukun bagaimana. Insyaallah di makharijul huruf. Insyaallah semoga tetap hadir semua. Sehat-sehat selalu insyaallah. Baik, ada yang ingin didiskusikan kembali? Cek. Ada? Karena cukup. Cukup? Dari yang lain? Masih ada yang bingung? Tadi masalah bainiyah, rakhawah, syiddah. Itu bagaimana gitu kan? Masih pusing? Apa udah paham? Kebayang nggak? Gimana? Mungkin harus dihafal huruf-hurufnya. Iya. Jadi cukup ini aja yang dihafal itu yang bab syiddah. Syadidu halaf la ajida qatain bakat. Hafal tadi ini. Yang di sini nih. Hafalin aja yang ini. Ajida qatain bakat itu huruf syiddah. Apa itu syiddah? Tertahan, enggak bisa ngalir suaranya. Kemudian yang kedua, hafalin juga yang lin umar. Nih, lin umar, dia bainiyah. Enggak terlalu ngalir, enggak terlalu tertahan. Itu yang kayak gitu. Intinya hafalin dua ini aja. Berarti sisanya selain bainiyah, selain lin umar sama ajida qatain bakat, masuknya ke rakhawah. Simpelnya kayak gitu ya. Deteksinya kayak gitu. Bisa dipahami ya. Lin umar sama ajida qatain bakat. Baru kita bisa deteksi. Kan bisa kita bisa kualifikasi karena dari hafalan itu. Baik. Paham insyaallah ya? Huruf-huruf syiddah ada 8. Tambah lin umar. Lin umar ada 1 2 3 4 5. Ada 5. 8 tambah 5 13. 29 kurangi 13 29 kurangi 13 berapa? Ada yang bisa ngitung? 16 ya, 16. Jadi sifat huruf yang punya sifat rakhawah itu ada 16 ya. Huruf yang syiddah tadi ada 8. Tambah yang bainiyah ada 5. Ada yang rakhawah berarti ada 16. Totalnya ada 29 huruf gitu. Jadi pas ya. Jadi cara ngitungnya kayak gitu. Hitung aja dulu yang bainiyah sama yang syiddah. Baru kita bisa menentukan, bisa mengetahui jumlah huruf yang rakhawah. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan di pekan berikutnya. Semoga gak ada kendala seperti sekarang dan semoga Anam juga menyampaikan fit karena jujur ya lagi ngantuk ya. Jadi mohon maaf kurang ya, masih ngantuk. Masih kemana kemari bahasanya, gak tertata. Oke, baik, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua, khususnya dalam fisikan bacaan Al-Quran kita. Jangan lupa berdoa, semoga Allah fisikan lisan-lisan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hadam ini kesalahan hanya daripada diri saya pribadi dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.